Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Junjung dan Bu Rara, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 atas nama Putriana, Putri Oktaviani, Rafki, dan Yurike akan menjelaskan mengenai materi manajemen kurikulum atau pengajaran. Yang pertama adalah mengenai pengertian. Yang kedua konsep, 3 prinsip, 4 fungsi, dan 5 proses penyusunan kegiatan. Pengertian manajemen kurikulum atau pengajaran. Manajemen kurikulum merupakan suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Konsep manajemen kurikulum atau pengajaran. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu substansi yang digunakan oleh sekolah untuk peserta didiknya guna mempermudah hasil yang sesuai dengan tujuan. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem dapat menggambarkan cara kerja sekolah atau lembaga pendidikan. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi melalui sebuah penelitian dan percobaan baru hingga mencapai perkembangan ilmu kurikulum yang dapat memperkuat bidang studi. Yang ketiga, prinsip manajemen kurikulum atau pengajaran. Yang pertama, prinsip manajemen kurikulum menurut Rusman, terbitan tahun 2009 di halaman 4, terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu yang pertama produktivitas. Manajemen kurikulum harus mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum. Demokratisasi. Manajemen kurikulum harus dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi. Yang ketiga, kooperatif. Seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan manajemen kurikulum harus saling bekerja sama agar tujuan kurikulum dapat tercapai dengan baik. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi agar tujuan kurikulum bisa tercapai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putriana. Yang keempat adalah fungsi manajemen kurikulum atau pengajaran. Fungsi manajemen kurikulum menurut Sudarsyah dan Nurdin, terbitan tahun 2009 pada halaman 192 sampai 193 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan kurikulum yang terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Pengelolaan kurikulum yang menciptakan dukungan kondisi positif dapat memberikan motivasi kepada guru dan siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar yang efektif dan efisien. Dan yang keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Yang kelima, proses penyusunan kegiatan manajemen kurikulum atau pengajaran. Dalam kegiatan manajemen kurikulum atau pengajaran, terdapat 5 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, penyusunan kalender sekolah.
Penyusunan kalender sekolah atau kalender pendidikan dimaksudkan agar terdapat pembakuan pelaksanaan kegiatan di sekolah, sehingga setiap kepala sekolah dapat mengadakan perencanaan dan pengaturan secara cermat terhadap kegiatan di sekolah yang dipimpinnya. Kalender pendidikan berisi 1. Permulaan tahun ajaran, 2. Penerimaan siswa baru dan persiapan tahun ajaran baru, 3. Kegiatan pada hari-hari pertama masuk sekolah, 4. Hari belajar efektif di sekolah, 5. Upacara-upacara sekolah, 6. Hari-hari libur sekolah, baik libur umum, libur khusus, maupun libur semester atau catur bulan, 7. Ulangan semester atau catur bulan dan UNAS, 8. Pengisian, pembagian rapor, dan kenaikan kelas, dan yang ke-9, kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan yang kedua adalah penyusunan rencana kerja tahunan sekolah. Muhaimin dan kawan-kawan, terbitan tahun 2009 pada halaman 348 menyebutkan bahwa rencana kerja tahunan sekolah adalah rencana operasional yang disusun berdasarkan program, sasaran, dan kegiatan yang akan dilakukan per tahun guna merealisasikan pencapaian 8 standar nasional pendidikan yang diharapkan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Penyusunan jadwal pelajaran. Jadwal pelajaran disajikan sebagai tabel hari dalam seminggu. Setiap hari dibagi ke dalam jangka waktu. Setiap jangka waktu memiliki daftar mata pelajaran yang sedang diajarkan, pengajaran, dan tempat pengajaran. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah penjadwalan: identifikasi, understand, memahami, analis, menganalisis, report, membuat laporan. Yang kedua, penyusunan jadwal ulangan. Nah, di sini ada cara bagaimana kita membuat sebuah jadwal pelajaran. Pekerjaan rutin dalam sistem akademik di setiap satuan pendidikan yang dilakukan setiap semester. Ulangan biasanya digunakan sebagai media untuk penilaian kelas. Jadi ulangan digunakan sebagai metode penilaian salah satunya. Menurut Gunawan dan Berti, diterbitkannya tahun 2017 dalam halaman 225. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian. Penilaian menggunakan acuan kriteria, sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Pembagian beban atau tugas guru. Ini dilanjut ke saudari Yurike ya. Pada pembagian beban atau tugas guru, beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam satu minggu. Guru dalam melaksanakan tugas mencakup jadwal tahunan atau kalender akademik dan jadwal pelajaran. Gunawan dan Benti, terbitan 2017, halaman 261 mengemukakan tugas guru, yaitu yang pertama, merencanakan pembelajaran, yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Ada kegiatan awal tatap muka, kegiatan tatap muka, dan membuat resum proses tatap muka. Yang ketiga, yaitu menilai hasil pembelajaran. Yang pertama ada penilaian data tes, penilaian notes berupa pengamatan dan mengukur sikap. Terus yang ketiga, penilaian notes berupa penilaian hasil karya. Yang keempat, yaitu membimbing dan melatih peserta didik.
Yang pertama, bimbingan dan latihan pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu bimbingan dan latihan pada kegiatan intrakurikuler. Dan yang ketiga yaitu bimbingan dan latihan pada kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas tambahan, yaitu tugas tambahan struktural dan tugas tambahan khusus. Terima kasih, sekian presentasi di kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.